Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila dengan NIM 2010601058 akan menjelaskan materi mengenai mempengaruhi perilaku konsumen. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Di sini saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama, menurut Kotler dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mendapatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Menurut Basu Swasta, perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler ada 4, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal atau pribadi, dan yang terakhir yaitu faktor psikologi. Nah, saya akan menjelaskan faktornya dari poin pertama sampai yang keempat ya. Nah, yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Di sini saya mengambil contoh. Untuk barang nih, misalkan itu makanan pokok. Kan makanan pokok di Indonesia itu beras ya, jadi otomatis pemasar banyak sekali nih yang menyasar menjual yaitu bahan pokoknya itu beras gitu. Atau contoh yang lain seperti sekarang ini nih, kebudayaan luar kan udah banyak yang masuk gitu, jadi udah banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Contoh itu ada K-pop gitu. Nah, di sini contohnya bisa dengan mempengaruhi perilaku konsumen dengan uh, online shop nih. Online shop itu mereka memasang atau merekrut idol-idol K-pop sebagai BA atau brand ambassador mereka gitu. Jadi nanti konsumen kan pastinya akan tertarik nih gitu untuk membeli di marketplace mereka gitu. Kemudian yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial, perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, keluarga serta peran dan status sosial dari konsumen. Nah, mengenali kelompok sosial atau komunitas konsumen itu juga patut diperhitungkan bagi pengusaha atau pemasar. Apalagi apabila pemasar tersebut tuh dari pendatang baru di wilayah tersebut, sebab kelompok sosial ini juga menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku konsumen. Komunitas bisa menjadi satu kelompok referensi yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Kelompok tersebut berpengaruh karena beberapa konsumen akan membeli suatu produk jika ada satu teman kelompoknya membeli. Jadi, misal di daerah tersebut, di sekolah misalkan di kampus gitu. Nah, kalau membangun kafe atau apa, nah nanti temennya yang beli duluan nih gitu. Terus nanti temannya akan merekomendasikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada faktor pribadi. Nah, keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, serta kepribadian dan konsep diri pembeli tersebut gitu. Nah, semisal contohnya itu kalau kondisi ekonomi gitu. Jadi, kalau memang dari pribadi tersebut kondisi ekonominya yaitu di atas rata-rata, maka mereka akan membeli produk atau menggunakan jasa yang harganya juga segitu gitu. Atau kepribadian nih, misalkan kepribadian saya nih, saya suka dengan warna-warna yang terang. Jadi, saat saya membeli pakaian, saya lebih suka warna-warna yang cerah gitu seperti kuning, pink, putih gitu. Atau seperti umur gitu. Misal umur saya masih di angka
20-an, maka saya akan mencari skincare yang cocok untuk di umur segitu. Nah, nanti saat umur 40, mungkin saya akan mencari skincare yang usianya untuk 40-an, yang ada anti agingnya atau anti penuaannya. Begitu contohnya. Ini faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, atau learning, serta keyakinan dan sikap. Nah, di sini contohnya itu kalau misalkan nih kita membeli pasta gigi nih, saya membeli pasta gigi. Saya biasanya menggunakan pasta gigi Pepsodent dari saya kecil gitu. Bahkan sampai sekarang pun setiap saya membeli pasta gigi pasti saya langsung mencari merek Pepsodent karena itu sudah di pikiran kita gitu. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran. Menurut Kotler ada 4, yaitu ada produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Nah, untuk produk itu meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Jadi kegiatan itu penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya, perusahaan dituntut nih untuk dapat menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Sebagai contoh nih, saya pergi ke 2 tempat toko pakaian, yaitu toko pakaian wanita di 2 tempat. Um, yang satu harganya lebih murah, yang satu memang harganya lebih mahal gitu. Tapi memang barang yang mereka tawarkan itu kualitasnya itu mirip gitu. Tetapi um, gini ya, nanti pas setelah membeli nih gitu, yang produk yang murah itu tadi cuma dikasih kantong kresek gitu. Tetap ya, sedangkan yang satunya itu dipakaikan paper bag gitu, terus mungkin shopping bag gitu, terus nanti ada um, nama tempat si penjual baju gitu, si penjual pakaian gitu. Jadi pasti orang akan lebih milih yang itu gitu daripada yang cuman dipakein sama kantong kresek gitu. Terus yang kedua itu ada harga. Harga sendiri itu adalah dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan, misalnya nih, karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Meskipun disangkal bahwa suatu tingkat harga harus dapat menutup biaya bauran pemasaran gitu. Harga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Kalau di dekat-dekat kampus, otomatis harga-harganya itu yang sesuai sama kantong-kantong pelajar mahasiswa gitu, biar banyak yang minat lah gitu. Nah, yang ketiga itu promosi. Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi. Promosi sendiri itu bisa dua ya, jadi online sama offline gitu. Jadi kita bisa melakukan promosi baik secara online maupun offline. Dua-duanya sama-sama worth it, tapi mungkin memang dalam biaya itu lebih gampang yang promosi gitu. Jadi kita bisa promosi lewat iklan gitu untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Dari offline kita bisa misalkan kayak pas orangnya datang kita kasih cashback atau kayak diskon kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu saluran dari distribusi. Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan. Dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis jauh sebelum produk selesai. Manajemen harus menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengantarkan produk ke pasar. Sekian presentasi dari saya. Saya akan menutup dengan quotes dari ekonom Inggris yang bernama Adam Smith. Beliau berkata, konsumsi adalah satu-satunya akhir dan tujuan dari semua produksi, dan kepentingan produsen harus diperhatikan. Sejauh mungkin diperlukan untuk mempromosikan ke konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.